Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan bahas buku Margin of Safety karya Seth Klarman. Jadi yang belum tahu Seth Klarman itu dianggap sebagai penerusnya Warren Buffett, walaupun gaya investasinya sangat berbeda. Jadi Seth Klarman ini lebih mirip seperti Benjamin Graham, dan Seth Klarman ini terkenal sebagai Oracle of Boston. Jadi kalau Warren Buffett terkenal sebagai Oracle of Omaha, kalau Seth Klarman itu Oracle of Boston. Jadi kita akan membahas lanjutan kemarin. Kalau kita kemarin membahas trading dan eating sarden. Jadi ada sarden yang ditradingkan untuk trading saja, jadi tidak mengenal kualitasnya. Jadi berbeda dengan eating sarden. Eating sarden berarti sardennya ini masih bisa dinikmati, kualitasnya masih bagus. Kalau trading sarden itu tidak mementingkan kualitas, yang penting bisa dijual lagi di harga lebih tinggi. Nah, kita lanjut dari situ. Jadi banyak sekali orang itu yang tidak sengaja, bahkan tidak menyangka kalau dirinya itu sedang bermain greater full game. Greater full game itu kalau di bahasa Indonesia berarti permainan siapa yang lebih bodoh. Jadi greater full game itu contoh kita membeli sesuatu, kita membeli saham, contoh sahamnya Unilever, yang gampang aja. Jadi contoh kita membeli saham Unilever, contoh di harga 10.000 atau 7.000. Nah, kita itu membeli karena berharap orang lain akan ada yang mau membeli di harga yang lebih tinggi. Jadi contoh paling nyata dari ini adalah di tahun 2010 sampai 2012 itu properti di mana-mana dijual dengan keuntungan yang cepat, keuntungan besar dan cepat. Jadi contoh kami di Surabaya ini dulu di 2011 itu contoh harga rumah ini ditawarkan 1,5 miliar, itu langsung dalam waktu 2 minggu langsung laku, langsung dijual lagi. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah greater full game. Jadi greater full game fokusnya adalah mencari orang lain yang lebih bodoh yang mau membeli di harga yang lebih mahal. Greater full game ini itu fokusnya adalah berharap ada orang lain yang mau membeli di harga yang lebih mahal. Jadi tidak melihat ke kualitas dari barang apa yang dibeli. Kalau membeli saham berarti tidak melihat laporan keuangannya. Kalau membeli properti tidak melihat harga rumahnya seperti apa, pasarnya seperti apa. Tapi langsung cuma berharap nanti akan ada yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Kalau Anda seperti itu berarti Anda sedang bermain greater full game. Dan cuma ada dua pilihan ya, Anda untung atau rugi. Karena itu spekulasi. Nah, spekulasi ini itu hanya bisa menguntungkan ketika pasar naik. Contoh di properti, contoh di saham ya. Sekarang ini saham sudah mahal menurut saya. Kalau Anda membeli di saat sekarang, itu kalau pasar sahamnya masih akan naik, berarti Anda akan untung. Tapi kalau pasar sahamnya tidak naik, maka Anda pasti rugi. Jadi seperti itu. Dan spekulasi ini ketika pasar sedang turun, pasti akan mengalami kerugian. Karena apa? Karena fokus utamanya adalah kenaikan harga. Tidak memperhatikan jeroan atau isi atau kualitas dari apa yang dibeli. Nah, di pasar saham secara periodik itu maksudnya bersiklus ya, pasar saham selalu bersiklus, tapi secara sebagian besar waktu pasar saham itu di antara value-nya, di antara sifatnya adalah selalu berada di harga yang terlalu mahal, harga yang wajar sampai terlalu mahal, bukannya murah. Jadi di sebagian besar waktu pasar saham itu berada di harga wajar sampai sangat mahal.
Dan biasanya harga yang sangat mahal ini berlangsung juga dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini membuat spekulan itu atau spekulator itu akan merasa kalau dirinya hebat, dirinya untung, dan lain-lain. Padahal, nah ini, pasar itu selalu naik turun. Jadi ketika pasar naik, dan itu satu-satunya menguntungkan, orang-orang yang jadi spekulator akan merasa kalau dirinya untung, merasa dirinya cerdas, merasa dirinya hebat. Nah, ketika pasar naik tapi ketika pasar turun, maka dirinya akan merasa kalau oh ternyata rugi terus. Oh ternyata kalau saya berspekulasi kerugiannya banyak dan lain-lain. Dan seorang value investor, seorang investor yang baik itu harus melindungi diri dari membeli karena yang berpotensi masuk greater full gain. Kenapa seperti itu? Kalau kita membeli suatu barang yang kita tidak tahu kualitasnya dan cuma berharap pasarnya naik, yang terjadi apa? Jadi kita nanti akan hanya menggantungkan nasib kita pada belas kasihan orang lain. Belas kasihan orang yang lebih bodoh dari kita dan mau membeli lebih mahal daripada kita. Dan kita sebagai investor harus mencegah ini terjadi. Jadi ketika semua instrumen investasi itu akan berfluktuasi di dua keadaan. Yang satu euforia, ketika pasar naik, euforia, karena euforia terus harganya akan naik terus dia merasa suka malah membeli lagi, dia makin antusias membeli lagi, harganya makin tinggi, tapi kemudian sampai puncak dan harganya akan turun. Ketika harganya turun ini, orang-orang akan sangat pesimis dan jual. Nah, seperti itu adalah apa yang akan dialami oleh seorang spekulator. Nah, kita sebagai investor harus melindungi diri kita dari hal-hal seperti ini. Jadi kita harus berdisiplin diri untuk selalu mengenali apa yang kita beli. Dan karena kita mengenali, kita itu bisa membeli untuk prospek di masa depan, bukan karena harga akan naik. Kalau kita membeli hanya karena harga akan naik, maka kita masuk ke greater full gain. Dan kita tidak tahu apakah kita menang atau kita akan kalah. Tergantung dari psikologi pasar saham atau pasar instrumen investasi saat itu. Terus itu hubungan dengan trading dan eating sarden kemarin. Jadi ketika orang-orang berspekulasi, harga pasar saham naik atau pasar aset naik, harga aset naik, maka orang-orang menjadikan instrumen investasi itu sebagai trading sarden. Jadi tidak dirasakan, tidak dimakan dan lain-lain, tidak dicoba. Tapi kemudian ketika harga turun, maka sarden dari trading itu akan jadi eating sarden. Jadi karena tidak laku harus dimakan. Padahal kita tidak tahu expirednya kapan. Nah, biar tidak terjadi seperti ini, kita sebagai investor harus disiplin. Ini penting sekali dan memang harus diulang-ulang terus agar masuk ke bawah sadar. Nah, terus berikutnya, apa perbedaan dan persamaan investasi versus spekulasi? Jadi persamaan adalah, jadi sama-sama bisa dibeli dan dijual. Jadi baik contoh saham ya, jadi saham yang bagus yang berkualitas, contoh Unilever, atau saham yang sampah banyak sekali tapi tidak bisa kita tentukan, saham yang disebut kalau di pasar saham gorengan. Nah, itu banyak sekali saham gorengan di IHSG. Nah, dibanding Unilever, sama-sama bisa dibeli, sama-sama bisa dijual. Jadi persamaannya adalah investasi dan spekulasi
sama-sama bisa dibeli, sama-sama bisa dijual. Yang kedua adalah harganya sama-sama berfluktuasi. Jadi kalau kita lihat chartnya mingguan, maka harganya akan naik turun, naik turun, naik turun. Dan sama, Unilever sama, saham-saham gorengan juga sama. Terus yang sifat ketiga adalah bisa menciptakan atau kita bisa mendapatkan return. Baik dari spekulasi maupun investasi. Jadi contoh kita berspekulasi di saham-saham gorengan. Kita belinya di Rp50. Terus naik jadi Rp65. Kita jual, kita untung 30%. Kita bisa dapat return dari saham-saham atau ketika kita berspekulasi. Terus kita beli Unilever di harga 7.000 contoh. Terus kita jual di harga 10.000. Atau di harga 9.000, maka untung kita juga 30%. Jadi spekulasi maupun investasi itu bisa menciptakan return atau hasil dari investasi, hasil dari spekulasi atau investasi. Jadi 3 persamaannya adalah 1, bisa dibeli dan dijual. Kemudian yang kedua adalah harganya berfluktuasi sama-sama. Yang ketiga adalah bisa menciptakan return atau menciptakan hasil. Jadi itu 3 persamaan dari spekulasi dan investasi. Nah, sekarang apa perbedaan dari investasi dan spekulasi? Nah, ini yang paling penting, harus diperhatikan. Perbedaan utama adalah spekulasi itu tidak menciptakan cash flow. Investasi menciptakan cash flow. Cash flow itu aliran uang. Contoh, kalau kita punya perusahaan, kita dapat bagi hasil atau dividen. Kalau kita membeli rumah, terus kita sewakan untuk investasi, maka kita dapat uang sewa. Kalau kita membeli tanah, kita tanami, maka kita dapat uang hasil panen dari panen itu, dari tanah itu. Maka itu adalah investasi. Nah, spekulasi itu tidak ada cash flow, tidak ada aliran uang. Contoh yang termasuk spekulasi adalah lukisan. Jadi lukisan Basuki Abdullah. Itu kan terkenal sekali sampai ke luar negeri. Nah, kita membeli itu. Mungkin harganya 20 miliar. Terus kita tidak dapat uang dari situ. Kan kita nggak bisa bikin orang datang, terus orang yang datang itu suruh bayar, kan nggak akan ada yang mau. Nah, itu berarti adalah kita beli lukisan itu berarti adalah spekulasi. Contoh dari spekulasi apalagi karya seni. Jadi contoh Gucci Cina. Ini sudah berumur 12.000 tahun. Mungkin ada. Nah, ketika kita membeli Gucci itu, kita tidak dapat aliran uang dari Gucci itu. Tapi orang yang membeli Gucci itu akan berharap dia bisa menjual di harga yang lebih tinggi. Maka itu spekulasi. Yang satu lagi, contoh perangko, koleksi perangko. Terus koleksi koin atau uang, mata uang kuno zaman dulu. Dan lain-lain. Dan itu semua adalah spekulasi. Jadi syarat yang pertama, yang paling utama adalah investasi menghasilkan cash flow atau aliran uang. Spekulasi tidak menghasilkan cash flow. Ini yang sangat-sangat penting. Harus diingat. Terus berikutnya adalah spekulasi itu tergantung pada kegilaan pasar. Perbedaan berikutnya, spekulasi itu bisa kita untung tergantung kegilaan pasar. Kalau pasarnya sedang gila, pasarnya sedang euforia, yang terjadi adalah harga bisa naik. Jadi spekulasi itu harga tergantung dari resale market. Jadi market pasar penjualan kembali. Kalau pasar penjualan kembali tidak ada, dia rugi besar.
Contoh seperti cerita monkey bisnis yang kita sering dengar itu. Nah, ketika contoh kita beli lukisan 20 miliar. Terus ternyata kita tahu kalau krisis contoh, maka lukisan itu tidak akan ada yang mau beli. Maka kita butuh uang, maka kita harus menjual rugi. Nah, seperti itu adalah spekulasi. Dan spekulasi ini sangat tergantung pada kegilaan atau kondisi psikologis dari resale market atau pasar penjualan kembalinya. Jadi ini dua perbedaan utama antara spekulasi dan investasi. Yang pertama adalah investasi itu menghasilkan cash flow atau aliran uang, investasi tidak. Yang kedua adalah spekulasi itu tergantung pada pasar resale market. Jadi pasar resale atau pasar penjualan kembali. Kalau tidak ada pasar penjualan kembali, maka dia langsung rugi besar. Kalau investasi tidak. Contoh, kita beli rumah. Rumahnya kita sewakan. Terus tahu-tahu harga rumah turun. Nah, harga sewa nggak mesti turun. Nah, itu berarti investasi. Karena kita dapat uang bulanan, uang tahunan dari persewaan rumah kita. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok orang berspekulasi? Jadi ada greedy tendency atau kecenderungan untuk tamak. Jadi banyak orang itu tamak ketika melihat harga naik. Jadi ketika melihat apapun, aset apapun harganya naik, dia, waduh ini kalau saya nggak membeli, saya ketinggalan. Jadi FOMO, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan. Dan itu adalah ketamakan. Jadi orang-orang seperti ini, kenapa orang berspekulasi adalah karena ada ketamakan dalam dirinya, sehingga ketika dia melihat aset yang harganya naik, dia ingin memiliki. Takut nanti ketinggalan kereta. Nah, dan yang di dalam pikirannya adalah nanti bisa dijual kembali di harga lebih mahal. Jelas ya? Jadi dia tergantung sekali sama resale market, dari pasar penjualan kembalinya. Ini kita membahas sedikit ke barang koleksi. Jadi barang koleksi itu harganya sangat tergantung pada supply dan demand. Kalau supply-nya sedikit, contoh lukisan terkenal, barangnya ada satu, supply-nya tentu saja sedikit, maka tergantung demand-nya. Demand-nya banyak atau enggak. Kalau ketika krisis contoh COVID kemarin, itu maka harganya pasti akan turun. Ketika pemilik lukisan ini butuh duit, maka dia harus menjual lukisan itu dan harganya pasti akan jauh di bawah ketika harga dia beli. Karena barang koleksi itu tergantung supply dan demand saja. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ini bahayanya berspekulasi di barang koleksi. Nah, barang koleksi juga sebenarnya bukan penyimpan value atau bukan penyimpan nilai. Jadi kalau kita mungkin membeli tanah, nilainya akan sekitar situ-situ aja. Harganya nggak akan turun banyak sampai 90% kayak gitu. Nah, kalau barang koleksi enggak. Jadi barang koleksi itu harganya akan sangat berfluktuasi tergantung selera yang berubah-ubah. Nah, selera ini menentukan demand-nya. Jadi kalau contoh lukisan Basuki Abdullah tadi. Contoh lukisan Basuki Abdullah yang tipe ini lagi tidak disukai pasar. Jadi selera pasar sedang tidak ada. Maka harganya pasti akan turun. Jadi seperti itu. Jadi berspekulasi ini bahaya. Jadi harus menggunakan uang yang Anda sadari kalau itu spekulasi. Kalau pakai uang yang besar dari harta kita, maka bisa jadi kita akan kesapu habis aset kita. Nah, barang koleksi itu nilainya berfluktuasi berdasarkan atau tergantung pada circular reasoning.
Apa itu circular reasoning? Contoh segini. Dari circular, jadi lingkaran alasan. Contoh, orang membeli karena orang lain membeli. Jadi contoh, oh teman saya kok membeli lukisan Basuki Abdullah 15 miliar. Maka karena saya punya uang dan ada lukisan Basuki Abdullah ditawarkan 20 miliar, maka saya akan beli lukisan Basuki Abdullah yang 20 miliar itu. Nah seperti itu circular reasoning. Terus efeknya apa? Karena orang membeli dan membeli lagi, maka efeknya adalah harganya naik. Karena orang membeli, akhirnya efeknya naik. Nah, efek harga naik ini membuat publisitasnya naik. Jadi semakin terkenal, oh enak loh investasi di lukisan Basuki Abdullah. Yang terjadi adalah semakin banyak orang yang mencari itu, tentu saja yang punya uang. Kemudian yang terjadi adalah menciptakan ilusi return. Jadi contoh, setelah orang membeli, spekulator ini membeli lukisan Basuki Abdullah 20 miliar. Kemudian ada yang menawar 30 miliar. Terus dijual 30 miliar itu. Maka dia akan mendapat ilusi return itu sebesar 50%. Jadi spekulasi juga bisa menghasilkan return. Tapi ini ketika nanti, contoh krisis kemarin, atau krisis yang akan datang, terjadi krisis, itu lukisan ini harganya akan turun bahkan di bawah 10 miliar. Bahkan turun lebih dari 50%. Bisa jadi ketika butuh uang yang cepat, bisa jadi cuma dijual 2 miliar atau sampai 5 miliar saja. Jadi ruginya 90 sampai 50%. Sampai 75%. Jadi seperti itu. Jadi bahayanya spekulasi, baik itu di saham, barang koleksi, dan lain-lain. Jadi seperti itu, bab 1, part 3, buku Margin of Safety, Seth Klarman. Bila ada pertanyaan terkait materi bab ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.